dosa kami. Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami. Dalam ibadah pagi ini Bapa, kiranya Engkau ada bersama kami. Engkau berbicara kepada kami, Engkau menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, yang mampu memberikan tuntunan, petunjuk, supaya kami memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, karena kami percayakan semuanya hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Menyerahkan ibadah kami pagi ini hingga usai, kiranya Engkau menguasai kami satu persatu, dan sidang-Mu yang hadir di mana mereka menikmati ibadah pagi, Tuhan kuasai sehingga mereka pun mampu menangkap kebenaran firman Allah melalui doa, melalui pujian, dan terlebih dari itu sabda kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kami datang kepada Engkau dengan penuh syukur dan luar biasa. Serahkan semuanya di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa Tuhan yang diberikan buat kita semua. Itulah sebabnya pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah pagi. Dengan kuasa Tuhan katakan kepada kita, dan kita mampu menikmati ibadah raya pagi ini, dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Kita patut menyembah Dia. Menyembahku
syukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau luar biasa. Engkau yang punya segalanya. Engkau yang melindungi kami anak-anak-Mu dari bahaya yang mengancam hidup kami, yaitu wabah COVID-19 yang membuat kami sering mengalami kekhawatiran yang sangat luar biasa, yang membuat kami mengalami kesedihan luar biasa, yang menjadikan kami sangat ketakutan karena wabah ini. Namun kami bersyukur punya Yesus, punya kuasa di dalam Yesus Kristus yang mampu menangkis wabah COVID-19 ini, menjadikan sampai hari ini kami boleh menikmati kesehatan yang datang dari Engkau. Kami berdoa dengan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Kami mendoakan biarlah sungguh Tuhan menaungi kami anak-anak-Mu, mereka yang berada dari Sabang sampai Merauke, mereka yang saat ini mengalami ketakutan. Tuhan memberi mereka kekuatan yang datang dari Engkau. Kami percaya itu. Tuhan melindungi kami anak-anak-Mu, mereka yang ada di Kalimantan, mereka yang ada di Sumatera, mereka yang ada di Jakarta, mereka yang ada di Jogja, mereka ada di Surabaya, mereka ada di Malang, mereka ada di Batam, dan mereka yang ada di Batu. Kami percayakan semuanya. Mereka yang ada di wilayah Kediri ini, kami percaya, kami berdoa Tuhan menangkis wabah yang menyakitkan banyak orang, wabah yang menakutkan banyak orang, wabah yang menjadikan kami mengalami krisis. Bapa kami di surga, kami percaya dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan, Tuhan menyertai kami. Terlebih dari itu, kami menyerahkan para pemimpin kami, presiden kami, dan jajaran para menteri, dan juga anggota dewan, MPR, DPR, DPRD, DPD, bahkan para gubernur dan para wali kota, bupati. Kami percaya dan kuasa Tuhan mengendalikan mereka semua. Kami serahkan aparat pemerintahan, kelurahan, hingga RT RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami serahkan tim yang sungguh-sungguh Tuhan pakai, gugus-gugus yang dibentuk dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan, kami percayakan, kami serahkan semuanya, dan Tuhan mengasihi Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami percayakan mereka, yayasan-yayasan baptis, kami percayakan mereka, BPD di seluruh Indonesia, kami percayakan, kami serahkan semuanya dalam kendali daripada Tuhan. Tim medis yang bergerak, baik para dokter, perawat, dan para medis yang lain, dan sukarelawan dalam mendukung untuk pencegahan COVID-19 ini, hingga semuanya berlalu karena kuasa dan kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lindungi kami semua, anak-anak-Mu, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari sekolah-sekolah, anak-anak-Mu yang dipersiapkan
untuk kenaikan kelas. Mereka semua diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya itu. Karena Tuhan luar biasa, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Semuanya dalam kendali daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena semuanya kami percayakan hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita, Kaulah kuat. Naikkan pujian kita agar kita dipenuhi dengan rasa syukur, walaupun banyak musuh yang datang. Ada banyak penyakit, ada banyak sakit, tetapi Tuhan adalah kekuatan yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Musuh di depan, rintangan menghadap jalan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, berangsa di sisi kanan, Kau janjiku Engkau bersamaku. Dan Tuhan itu sungguh memberi yang terbaik buat kita semua. Dalam situasi yang tidak menentu, kita diperhadapkan dengan bahaya yang mengancam hidup kita. Kita mencari kasih yang sejati, dan kasih hanya di dalam Yesus Kristus. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati itu? Hanya di dalam kasih Yesus Kristus yang mampu membuat hidup kita diberkati dengan janji.
Dan kami rindu mendengar suara-Mu Bapa. Dan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, berbicara melalui firman Tuhan, dan kami siap mendengar firman. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Allah berbicara kepada kita. Ada banyak orang sedang mengalami kekhawatiran. Ada banyak orang mengalami ketakutan dalam situasi COVID yang tidak tahu ujungnya kapan harus berhenti. Dan banyak orang yang tumbang, banyak orang yang mati, sehingga membuat banyak orang gelisah, perekonomian terganggu, suasana daerah-daerah yang sungguh membuat banyak orang mengalami ketakutan ini, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan memperlihatkan kepada kita ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, yang kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita apabila kita melakukan sebuah ketaatan. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita oleh karena anugerahnya. Namun kita baru bisa menikmati janjinya apabila kita mengikuti instruksi, yaitu taat kepadanya. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Dia? Apakah kita sebagai orang yang mengaku mengikut Yesus, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, melakukan firman Allah yang nyata di dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan memperlihatkan kepada kita, dan juga diberikan kalau kita menjadi orang yang taat kepadanya, melakukan firman-Nya. Amsal pasal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang mencari jalan menuju surga. Ada banyak orang mencari jalan menuju kenyamanan. Ada banyak orang mencari jalan menuju kedamaian. Tetapi saudaraku, hanya Yesus yang mampu memberikan jalan yang terbaik. Hanya Yesus yang menunjukkan jalan kebahagiaan. Hanya Yesus yang mampu menunjukkan jalan kedamaian. Karena dunia ini menunjukkan jalan, tapi menuju maut, menuju kebinasaan. Ada banyak orang yang salah jalan. Ada banyak orang yang tidak tahu jalan. Ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa perintah Tuhan mungkin terdengar membingungkan kita. Mungkin tidak adil, tidak masuk akal. Seperti yang Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Secara manusiawi tidak masuk akal. Pastilah kita tidak mau dan tidak sanggup untuk melakukan mengasihi orang yang membenci kita. Tetapi ini perintah yang Tuhan berikan. Apakah kita mampu melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Tuhan mengajar kepada kita, berilah maka kamu akan diberi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan tentunya masih banyak lagi untuk itu sebabnya kenapa kita merasa sulit melakukan perintah daripada Tuhan Yesus. Karena seringkali berlawanan dengan pikiran kita, seringkali tidak sesuai dengan kerinduan kita. Tetapi Tuhan selalu mengarahkan kepada kita untuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Ketaatan perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan kenyamanan, kedamaian, untuk mengatasi situasi yang berat seperti ini. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah sebuah kenyamanan dan kedamaian. Banyak orang yang jatuh karena COVID-19. Banyak orang yang mati karena COVID-19. Tetapi saudara, ketika kita memiliki Yesus Kristus, ketika kita taat kepada Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang tidak akan membuat kita ini mengalami kekhawatiran, yang tidak akan membuat kita ini mengalami ketakutan, yang tidak akan membuat hidup kita menjadi berantakan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan memerintahkan kepada kita. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengajar kepada kita. Kita takut kepada Tuhan di sini adalah kita menjadi orang yang setia kepada Dia. Kita menjadi orang yang taat kepada Dia. Kita menjadi orang yang melakukan firman Allah karena kita takut dengan Tuhan. Kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan. Ada banyak orang mengalami kekurangan. Seringkali kami hadapi Bapak Ibu. Ketika kami mengandalkan pikiran kami sendiri, ketika kami berjuang dengan pikiran kami sendiri atau saya sendiri, maka kekurangan terjadi. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu berkat-Nya buat kita. Tuhan mengajar kepada kita, ketaatan merupakan kunci yang membuka janji-janji Tuhan. Ketaatan. Apakah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan? Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka kita akan mendapat tuntunan yang datang dari Tuhan Yesus dengan iman, bukan dengan logika. Dengan iman, bukan dengan logika. Sekali lagi, pasti tersedia hadiah berkat atas ketaatan dan kepatuhan kita. Percayalah itu. Suatu hari Bapak Ibu, ada orang datang kepada saya, kepada kami. Dia merasa kekurangan. Dia minta beras pada kami. Walaupun kami juga waktu itu mengalami kekurangan. Saya bicara dengan istri. Biarlah Tuhan akan memberkati kita. Walaupun kita merasa kurang,
Walaupun kita kekurangan, tetapi ada orang yang lebih kurang. Karena kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan melimpahkan, Tuhan memberi ganti yang terbaik, bahkan meluberkan semua yang kami alami, kekurangan yang kami alami dipenuhi oleh Tuhan, diberikan yang terbaik. Tuhan memberikan limpahnya dengan berkat yang luar biasa, sehingga kami boleh membagikan berkat itu kepada keluarga kami, jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Situasi yang sangat-sangat sulit. Separah apapun kondisi kita, seburuk apapun kondisi kehidupan kita, ketika kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan mengatur segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kekurangan, kita boleh mengalami kelaparan, kita boleh mengalami ketidakcukupan di dalam kehidupan kita, krisis yang terjadi dalam keluarga kita. Tetapi ketika kita taat, kita berdekatan dengan Tuhan, maka Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana? Apakah kita kurang beriman kepada Tuhan dengan janjinya yang Tuhan berikan kepada kita? Dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 33 dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tuhan mengajar kepada bangsa Israel, Tuhan mendidik kepada bangsa Israel supaya mereka memiliki iman yang kuat, mereka memiliki ketaatan yang luar biasa. Sama dengan saudara dan saya, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memiliki ketaatan yang datang dari Tuhan. Iman dan ketaatan berhubungan erat dengan kepercayaan. Jadi jika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita wajib menaati segenap perintah-perintahnya. Tuhan mengajar kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan demikian, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan mendidik kepada kita nilai kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Seringkali kita tidak turut, sering kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, seringkali kita ini pakai logika kita, sehingga yang terjadi adalah beban berat, kesulitan, kekurangan, banyak masalah, karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita menaati, kita punya iman kepada Yesus Kristus. Bisa karena biasa. Jika kita membiasakan diri hidup mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati, setiap hari kita berjalan dengan hati yang tulus dan murni, taat, dan mata rohani kita hanya tertuju kepada firman Allah, maka perintah-perintahnya tidak akan terasa berat di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini Tuhan berbicara kepada kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus Kristus karena melakukan. Dan barang siapa mengasihi aku, mengasihi Yesus Kristus, ia akan dikasihi oleh Bapakku, ia akan dikasihi oleh Allah, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hidup ini seperti berjalan di bibir jurang, Bapak Ibu Saudaraku. Salah langkah sedikit saja kita bisa langsung terpeleset dan jatuh. Karena itu saudara, mari kita katakan setiap hari, aku butuh tuntunan Tuhan Yesus. Aku perlu Kau Tuhan. Biarlah setiap langkah kita diatur oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Maka aku akan ada sukacita, berkat, dan keselamatan bagiku setiap hari. Ibu bapak saudaraku, kita baru saja bisa menikmati janji-janjinya apabila kita mengikuti instruksi daripada Tuhan. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, kita merasakan perlindungan Tuhan, kita merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita taat kepada Dia, kita rasakan bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah membuat hidup kita menderita, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ibu bapak, kami percaya dalam situasi yang menakutkan ini, kita menjadi bisa menerima Dia menjadi bagian hidup kita, menjadi penolong hidup kita, supaya hidup kita ini damai, sejahtera, dan hidup penuh dengan shalom. Mungkin secara materi kita kekurangan, mungkin kita tidak punya harta benda yang banyak, tetapi hati kita dipenuhi dengan shalom, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudaraku, bersabarlah terus untuk stay at home dengan berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu oleh pertolongan dan kuasa daripada Yesus Kristus. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami percaya ada kuasa-Mu yang Tuhan nyatakan, ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya semua di dalam kuasa daripada Yesus Kristus, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, karena kuasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak ibu saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang pagi ini kita dapat tangkap, bahwa kita harus taat kepada Dia supaya kita ini bisa memiliki nyaman, damai, sejahtera, dan terlewatkan dari bahaya COVID-19 yang sungguh-sungguh mengganggu pikiran kita, yang sungguh-sungguh mengganggu kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya nama Yesus yang mampu mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, dan bahkan sampai depresi. Hanya nama Yesus. Ketika tidak ada jalan untuk menghadapi semua persoalan, kita harus datang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan
Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu berharap. Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sini. Dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu berharap. Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan terima kasih ya Bapa, karena Kau memberi kepastian kepada kami, memberi pengharapan yang luar biasa kepada kami, kepada hidup kami dan keluarga kami dan jemaat-Mu seluruh yang hari ini mereka bersama kami. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberi yang terbaik. Dan biarlah kuasa menyertai usaha mereka, berkat mereka, dan pekerjaan mereka. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu yang karena Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, dan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami percayakan seluruh hidup kami ke tangan kuasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian.